pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Anifa Lailatul Farihah, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Samorende, sebuah kecamatan di Banyuasin. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah (BPKDD), ledakan yang terjadi tepat pukul 20.00 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Pelatuk, Samorende. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk. Dan itu juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dalam mengevakuasi dan mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan cukup dahsyat, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga, korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun, saat ini sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran, api sudah dapat dikendalikan. Ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Samorende, Kecamatan Banyuasin, membuat warga setempat gempar. Peristiwa yang terjadi tepat pukul 8 malam atau 20.00 waktu setempat. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah (BPKDD), kejadian ini bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api yang meledak di kawasan Pelatuk, Samorende. Warga yang menyaksikan secara langsung kejadian tersebut mengingat lokasi gudang kembang api berada di kawasan pemukiman padat penduduk sehingga menyulitkan tim SAR untuk melakukan evakuasi dan mencapai lokasi. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga menghabiskan air sejumlah 4 mobil pemadam kebakaran selama operasi berlangsung. Insiden itu juga menyebabkan 2 orang tewas dan 19 luka-luka. Pemirsa, puncak arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama mengalami kepadatan hingga siang tadi. Antrian kendaraan terjadi di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek, mulai dari kilometer 43 hingga kilometer 47. Di gerbang tol Cikampek Utama arah Jawa Tengah dan Jawa Timur, terpantau padat oleh kendaraan pemudik. Rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan sistem kontraflow, dimulai dari kilometer 47 Karawang hingga kilometer 72 Cikampek. Sedangkan sistem satu arah dimulai dari kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, di gerbang tol Cikampek Utama juga telah dibuka 30 gerbong tol guna melayani para pemudik diimbau untuk tertib berkendara dan memastikan saldo uang elektronik cukup agar tidak terjadi kemacetan. Volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek yang meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama ini terus meningkat. Namun di gerbang tol Cikampek pertama sendiri ini sudah terlihat ramai lancar dikarenakan memang untuk yang favorit pemudik meninggalkan Jabodetabek ini yakni pada malam hingga dini hari, sehingga memang untuk siang hingga sore hari ini harus lalu lintas terpantau ramai, lancar dan bersifat kondusif. Sementara itu, dari pihak Jasa Marga sendiri ini telah melakukan kesiapsiagaan di mana untuk Jasa Marga akan membuka beberapa gardu tol, yakni ada 28 gardu tol yang telah dibuka untuk mengurai kepadatan jika sewaktu-waktu terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Dan juga ada penambahan yakni 17 unit mobil reader yang mana ini untuk mengatasi atau mungkin memaksimalkan transaksi yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu, memang di waktu-waktu tertentu sempat terjadi kepadatan yang juga penyedotan di gerbang tol Cikampek Utama. Hal ini dikarenakan selain adanya volume peningkatan pada puncak arus mudik ini, dikarenakan juga adanya sejumlah pengendara yang kehabisan saldo elektronik.
Begitu, dan ini juga dapat menjadi perhatian penting bagi pemudik yang hendak melakukan perjalanan melalui gerbang tol Cikampek Utama ini untuk terlebih dahulu mengecek dan mengisi saldo sebelum melakukan perjalanan, dan juga menghindari mengisi saldo di rest area favorit seperti di kilometer 57, yang mana ini juga menjadi simbol kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara untuk skema lalu lintas kontraflow ini sudah ditiadakan, yang mana artinya ini dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta, lagurnya ini telah dibuka. Saudara, seorang pemudik meninggal dunia saat hendak turun beristirahat di Tanjakan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa malam. Diduga korban kelelahan karena kendaraan ini membawanya bersama keluarga terjebak macet panjang di lokasi kejadian. Siapa? Sejumlah pemerintah tak kuasa menahan duka, sementara sebagian rombongan asal Cimastra, Bandung yang lain mencoba menenangkan keluarga. Mereka tak menduga sukacita perjalanan usai berlebaran bersama keluarga di Tasikmalaya harus berakhir duka. Betapa tidak salah seorang anggota rombongan menghembuskan nafas terakhir saat turun untuk beristirahat. Rombongan ini beristirahat saat terjebak macet di Tanjakan Gentong, sekaligus mendinginkan kendaraan. Korban yang baru keluar kendaraan tiba-tiba terjatuh. Makan biasa, nggak ngeluh pusing atau apa? No. Kalau berhenti di sini tujuannya untuk apa tadi kan? Itu kan hampir air naik ke atas, istirahat dulu. Oh gitu, sekalian istirahat. Iya. Setelah itu beliau Ya pingsan. jatuh. Awalnya pingsan. Oh bisa Emang dulu. punya jantung sih bapak dari Oh dari gitu. wajah jantung. Cuma tadi karena kelelahan mau ke warung, dan tadi pesan di warung sini. Terus apa yang dilakukan barusan langsung dievakuasi ke Langsung kita bantu evakuasi, kita panggilkan ambulan, kita kawal, kita ke rumah sakit, dan keluarganya juga kita membantu untuk kepulangannya sampai ke rumah Cimastra ya. Kondisi arus balik lebaran H+ pas Selasa malam memang cukup padat, bahkan terjadi kemacetan di sepanjang Tanjakan Gentong. Tak sedikit pun mudik yang kelelahan dan memilih beristirahat dengan menepi, sekaligus mendinginkan mesin kendaraan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Hanifah Lailatul Fariha, membawa acara berita pagi ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat pagi, salam breaking news.